Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat berhati dalam kasih Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita mulai ibadah ini. Kita puji, kita menyembah Tuhan. Jangan pernah dengar karena Tuhan itu udah dalam kita semua. Dan kita awali dengan pujian penyembahan Roh Kudus hadir di sini.
kasih Tuhan. Kami puji kami muliakan Engkau Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Yesus. Kami berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan yang kepada kami. Kami yakin itu Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus. Pemain musik dari singer supaya berjalan kepada Tuhan Yesus. Kalau nanti yang menyampaikan firman Tuhan, pakai lagi dan firman supaya kami lebih mengerti dan akan firman Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Kami serahkan segala kepada Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Amin Yesus. Habis doa dan suara kami hanya di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya. Yesus terkasih. Terima
Kalau nggak ada dan ujian, persembahan, aku berikan persembahan. Beri yang terbaik buat Tuhan.
Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan kembali karena anugerah Tuhan yang memberi
kita kemampuan untuk sampai saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah tinggal di dalam kekuasaan Tuhan. Tinggal di dalam kekuasaan Tuhan. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan untuk saudara ayat yang genap dan saudara akan baca di ayat yang ganjil. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Puji Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Jemaat, Berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar, bebas puasa. Dan berbahagialah kamu yang sekarang miskin. berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan kembali tentang bagaimana kita ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta dari setiap kehidupan manusia. Tuhan juga yang menentukan apa yang berguna bagi kehidupan manusia dan apa yang tidak berguna. Dan pandangannya tentang hidup diungkapkan secara indah melalui khotbahnya di atas bukit. Kata berbahagia dan celaka ditemui di sana. Dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Kalau kita akan baca di ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa, coba Pak kembali ke 20. Di sana dikatakan berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan. Di dalam ayat 20 sampai ayat 23 tersebut, kita akan menemukan 3 kondisi manusia yang berada di dalam kehendak atau kuasa Tuhan. Hal yang pertama adalah hal tentang harta, yaitu kaya dan miskin. Kenapa Tuhan bilang berbahagialah hai kamu yang miskin? Karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini adalah miskin tentang hal-hal yang jahat. Miskin di sini adalah miskin tentang hal-hal yang buruk. Miskin di sini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hendaklah kita terus ada di dalam kuasa Tuhan ketika kita disebut orang yang miskin. Bukan miskin secara harta sebenarnya, tetapi miskin secara kelakuan yang buruk. Hendaklah kita ada di dalam kuasa Tuhan ketika kita tidak lagi berbuat hal-hal yang buruk. Yang ayat ke-21 kita akan bahas. Ayat 21, berbahagialah hai kamu sekarang yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa.
Yang kedua kita akan bahas tentang kelaparan. Lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Lapar dan haus akan kebaikan Tuhan. Lapar dan haus agar berhubungan terus dengan Tuhan. Ini dikatakan kita orang-orang yang berbahagia. Kita ada di dalam orang-orang yang di dalam kekuasaan Tuhan. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menangis, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Ini adalah orang-orang di dalam kekuasaan Tuhan. Karena mereka akan menjadi orang-orang yang tertawa. Mereka yang miskin, mereka menjadi orang-orang kerajaan Tuhan. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang dipuaskan dengan Tuhan. Orang-orang yang menangis hari-hari ini, orang-orang yang selalu rindu akan Tuhan, adalah orang-orang yang akan tertawa. Firman Allah katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Banyak hal di dalam dunia ini yang menakutkan kita, mengecewakan kita. Kita tidak perlu lagi lihat perang yang di Israel sana, di Palestina sudah sangat mengerikan. Berbagai orang menayangkan, berbagai agama, berbagai negara, berbagai suku menayangkan ini, itu dan membuat kita deg-degan. Israel segitu canggihnya bisa kebobolan, dihajar lewat darat, lewat udara. Oke, radarnya bisa meledakkan rudal, tetapi lewat darat banyak sekali korban. Dan apa yang mereka injak, anak, wanita, dan manula. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Kalau orang-orang yang gentle, laki lawan laki, satu lawan satu, mereka merusak itu. Karena apa? Itu yang akan membuat Israel menjadi duka cita, marah, penuh dengan emosi, dan sekarang lebih parah. Negara-negara sudah ikut barengan, berkumpul, ayo barengan. Kenapa panas ya? Ini belum di sana lagi, di Israel. Di sana sini kebakaran, di sana sini kena peluru. Bau perang itu sangat menakutkan. Coba saudara lihat keadaan zaman sekarang. Kadangkala di rumahmu juga terjadi perang, ya enggak? Kadang-kala di dalam rumahmu juga terjadi perang. Suami dan istri terjadi perang, anak dan orang tua terjadi perang, mertua dan menantu terjadi perang, kakak beradik terjadi perang. Tetapi firman Tuhan saat ini datang kepada kita, berbahagialah. Karena apa? Di dalam tiga kondisi ini, yaitu kita menjadi orang yang miskin akan kejahatan, orang yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan, orang yang berduka cita karena menanti-nantikan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya, berarti mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan, orang-orang yang akan mendapat kemenangan demi kemenangan. Tergantung kita teguh atau tidak kita ikut Tuhan. Tergantung kita ingin kita terus atau kita berhenti di sini. Banyak orang berhenti di sini aja, tetapi tidak sedikit orang yang bersemangat maju terus. Maju terus. Kalau ada sahabat saya kemarin bilang, aduh saya mau mundur dari pelayanan. Pelayanan dicatat 5 tahun, 1 tahun, dia udah gak kuat. Dia mau mundur. Teman-teman
sama pemadam kebakaran. Logonya apa? Pantang pulang sebelum api padam. Saya perempuan begitu kok, apalagi bapak laki-laki. Seperti saya punya semangat. Mau kemana? Hayo. Itu dong melayani Tuhan. Jangan dengar omongan orang, jangan dengar ini orang. Udah lemah. Saya mundur aja lah jadi pendeta. Saya mundur aja jadi WL. Saya mundur aja jadi singer. Kacau. Saya mundur aja lah melayani Tuhan. Enak jadi jemaat biasa. Jemaat biasa ada berkatnya. Tetapi orang yang melayani Tuhan double berkah. Kemarin saya kasih tas. Saya pikir tasnya 1, ternyata 2. Beranak, bukan bakso aja beranak, tas juga beranak. Tapi saya masih berharap ada 1 lagi dompetnya. Ternyata enggak. Marah saya. Serahkan saya. Tasnya udah gede, selupi tasnya udah dibuka. Ada tas kecilnya. Saya masih berharap siapa tahu ada dompetnya. Itu manusia, saudara. Tetapi orang-orang yang kuat dan bersemangat di dalam Tuhan, saya percaya umur saudara akan lebih panjang daripada seharusnya. Amin. Kesehatan saudara akan berlipat-lipat dari seharusnya. Orang-orang yang melayani Tuhan itu ketemu wajahnya Tuhan. Amin. Umurnya pasti panjang. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang yang bersemangat sama Tuhan, mencari Tuhan, tidak akan mundur selama. Kecuali maut yang memisahkan antara aku dan dirimu. Amin. Gitu dong. Pantang mundur, susah kayak apa, sulit kayak apa, dimusuhin orang, diapain orang. Allah, emang gue pikirin EGP gitu loh. Emang gue pikirin aku berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo bareng dengan aku melayani Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan. GPD Maranatha Hornis bukan karena uang, tetapi karena hati kita takut akan Tuhan, karena hati kita merindukan Tuhan dan hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat, semakin jahat. Orang itu udah pikirannya jahat, mulutnya jahat, hatinya jahat. Apapun yang dilihat orang selalu salah. Nggak segan orang bikin kita menderita. Nggak segan orang ini nanti kedukun, guna-guna kita atau bikin kita sakit, bikin kita ini, bikin kita celaka. Tapi saudara, orang-orang yang ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan, saya percaya tidak ada satupun yang dapat menyentuh. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh. Karena kuasa tangan Tuhan itu lebih besar dari kuasa-kuasa apapun di dalam dunia ini. Yakini. Orang yang miskin dari kejahatan, orang yang haus lapar akan Tuhan, orang yang berduka cita menangis menantikan Tuhan. Mereka adalah 3 jenis, 3 kondisi orang-orang yang di dalam dekapan Tuhan. Ayat yang ke-24. Tetapi celakalah kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Di 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. 26. Celakalah kamu orang yang memuji kamu. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi ada 3 hal juga yang membuat kita terpisah dari kekuasaan tangan Tuhan, yaitu tentang kekayaan. Tentang kekayaan. Saudara, ketika kita jatuh miskin, kita tidak punya apa-apa, sama Tuhan tuh dekat.
lebih tipis kedekatan kita dengan Tuhan daripada tisu. Kayaknya pengennya berdoa, pengennya membaca firman, pengennya datang beribadah supaya apa? Kita ini dapat pertolongan Tuhan. Tetapi baru saja Tuhan memberkati kita, kita sudah lupa sama Tuhan. Karena kekayaanku banyak, nggak perlu lagi berdoa. Ngapain berdoa? Uangku sudah cukup buat beli segala hal. Pengen vitamin tinggal pencet, datanglah vitamin. Pengen dokter tinggal pencet, datanglah dokter. Pengen ke rumah sakit tinggal pencet, nanti rumah sakit sediakan tempat yang terbaik. Karena kita kaya. Itu yang menjadi pemisah seringkali kita dengan Tuhan. Kekayaan, tentang kesenangan hidup. Ketika engkau terlalu kenyang, ketika engkau terlalu puas dengan dunia ini, dan engkau menganggap semuanya itu, di ayatnya kembali maka dikatakan bahwa celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena nanti kau akan berduka cita. Kesenangan dalam dunia ini yang membuat kita jauh daripada Tuhan, singkirkan itu. Singkirkan itu. Hal-hal yang misalnya seperti orang-orang dunia ini kerjakan. Mulailah ke tempat-tempat yang seharusnya anak Tuhan tidak di sana. Mulai memilih di mana tempatmu berdiri, di mana tempatmu melangkah. Oh, ini nggak boleh. Dulu saya kos di Mangga Besar waktu kerja di Jakarta. Kalau kerja di Mangga Besar saya ditanya, Neng, kerja dari mana? Dari Indramayu. Posnya di mana? Di Mangga Besar. Ada orang udah tahu kan? Tempat. Orang sudah tahu itu tempat apa Mangga Besar. Saudara, itu yang terjadi. Padahal kita nggak melakukan, tetapi orang sudah konotasinya sudah berbeda. Mulai hari ini, jangan pisahkan dirimu dari Tuhan, dari kuasa Tuhan, karena kekayaan, karena apa yang melekat pada kita, karena itu sementara. Tetapi kalau Tuhan berikan kita kaya, oh Tuhan, jadikan aku kaya seperti Salomo. Itu belum pernah ada orang sekaya Salomo sampai pada saat ini. Belum pernah. Sepanjang zaman dunia ini dijadikan sampai dunia ini akan berakhir, tidak ada orang yang sekaya Salomo. Yang Salomo buat apa? Istananya? Enggak. Salomo bikin rumah Tuhan. Salomo seorang raja yang kaya datang untuk bikin rumah Tuhan. Sampai batu-batanya dilapisi emas. Makanya tentara-tentara lain, negara-negara lain pengen menguasai rumah Tuhan, baik ala Salomo. Karena apa? Di situ banyak emasnya, banyak permatanya. Kalau direbut itu, kita jadi negara yang kaya. Karena tidak ada satupun orang sekaya Salomo. Firman Tuhan katakan waktu dunia diciptakan sampai dunia berakhir. Kalau kita diciptakan kaya oleh Tuhan, teruslah menabur, memberi, memberi. Tanya sama Tuhan, hari ini saya mau menabur di mana Tuhan? Hari ini saya mau memberi ke siapa Tuhan? Ada. Itulah orang kaya. Kalau saudara hari ini kenyang, merasakan tidak lapar, kenyang, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang-orang yang lapar. Saya senang kalau di sebuah rumah ada makanan. Saya senang kalau berkunjung ke sebuah rumah, meja makannya penuh makanan, kecuali yang nggak diet ya. Tergantung
Kalau yang diet pasti makannya buah-buahan sama sayur-sayuran. Udah dah, dari kambing-kambing deh, gak apa-apa. Yang penting diet. Tapi kalau saya lihat meja makan itu penuh dengan makanan di rumah seseorang, saya pikir ini rumah hidup. Ini rumah orang yang memberkati. Sebab apa? Setiap orang yang datang, ayo makan. Nih, ini enak Bu Elis. Nih, ini dari Palembang. Ini Bu Elis enak. Ini dari Cirebon. Waduh, ini kalau udah jalan 5 jam aja di sini, nggak bisa jalan pulangnya kekenyangan. Tapi ada yang mejanya bersih sekali, gak ada makanan. Mau bikin teh manis aja harus beli teh sama gula mendadak. Ibu model apa ini? Mari kita memberkati. Kita tahu ada orang yang lapar di sekitar kita. Jangan sampai anakmu sendiri yang kelaparan di rumahmu. Aduh mama gak ada nasi-nasi aja ya. Gak ada makanan aja. Dan kalau saya di rumah banyak makanan, anak saya gak ada yang makan. Ya itu bahayanya. Jadi dibuang-buang akhirnya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kenyang dan mengenyangkan orang lain. Amin. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Tertawa di sini adalah bukan terlalu bahagia, maksudnya terlalu senang hidupnya sehingga dia melupakan Tuhan, melupakan kodrat siapa dirinya di hadapan Tuhan, memisahkan diri. Oh Tuhan, aku sudah happy, dada babai Tuhan. Jangan saudara, ayo ketika kita senang kita melayani. Amin. Bawa sukacitamu itu, amin. Bawa sukacitamu itu berupa tante Torisa dicari. Tante, aku bersukacita. Ngapain? Bikin ronde. Ayo makan ronde sama-sama. Ayo tante, saya bersukacita tante Purba. Bikin apa? Bikin pisang goreng. Bersukacita sama-sama. Bawalah sukacitamu itu bersama-sama. Kemarin saya datang ke pemakaman seorang pendeta. Saya pikir gak akan ada yang nangis pendeta itu mati. Sebab waktu jemaatnya meninggal, dimarahin jemaatnya. Jangan nangis, gak boleh nangis. Papamu itu udah sampai surga sudah bahagia. Jangan nangis, berhenti, stop, jangan nangis. Gak taunya dia meninggal, keluarganya juga nangis. Saya tadi mau praktekin, jangan stop. Papa udah di surga enak, jangan nangis, tante. Oh sudah enak di surga, tante yang gak enak. Kamu bilang begitu tadinya. Saya ketawa sedih, saya diceritain sama orang-orang lain. Karena saya kan gak kenal ya, gak kenal dekat. Saya ketemu pendeta itu baru 4 kali. Jadi lagi sayang-sayangnya ditinggal mati gitu loh. Saya bertemu cuma sama pendeta itu 4 kali. Dan orang pada cerita, tuh jemaatnya nangis, keluarganya nangis katanya. Padahal kalau ada jemaatnya meninggal, dimarahin tuh katanya. Kok boleh nangis? Padahal firman Allah katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, bukan pelin-pelan. Tapi hati ini masih manusia. Walaupun dipakein anti gores seperti HP, hatiku anti gores. Lu gores kayak apa, gua gak sakit hati. Tapi kalau ada masanya kita harus nangis bareng. Harus nangis bareng, kita harus merasakan penderitaan yang sama dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Harus menangis bersama-sama dengan orang menangis dan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Ya gak pantas tuh kalau saya datang ke rumah Angel lagi ulang tahun. Happy birthday Angel. Nggak lucu. Pasti kita ngapain? Pasti happy birthday Angel, gitu kan. Tapi ketika Angel sakit apa Jul? Syukur. Ya enggak lah. Kita harus merasakan kayak apa sakitnya Angel saat itu. Ya enggak? Karena untung nggak sakit di saya gitu ya. Angel aja ke bagian sakit panas katanya ya. Wah itu saudara. Jadi ada 3 hal yang membuat kita jauh daripada kekuasaan Tuhan. Adalah kekayaan, tentang kesenangan di hidup,
dan tentang pujian. Buat orang baik. Baikmu berapa? Lo baikmu berapa persen? Nggak tahu. 70% ada? Mama Elis 99% baiknya. Puji diri. Lebih dari Tuhan kadang-kala baik kita. Enggak dong. Biarlah kepujian, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Hari ini kita mau letakkan diri kita di mana? Kita mau disebut oleh Tuhan berbahagia atau celaka? Ada dua hal, berbahagia dan celaka. Sebab itu, yuk kita sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mau berbahagia. Berbahagialah kita yang miskin karena kita tidak mau berbuat jahat, miskin karena hal-hal yang jahat. Berbahagialah kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang berduka cita karena kita di dalam dunia ini adalah lembah air mata. Tidak semuanya senang, tidak semuanya indah. Walaupun itu hamba Tuhan, walaupun itu pendeta, walaupun suaminya baik, istrinya kadang-kala keluar tanduknya. Siap ngomelin suami. Ada suaminya udah sabar, salah dikit suaminya. Karena kalau kita gitu, saya maksudnya. Ya, berbahagialah. Tetapi ada yang memisahkan kita dari kuasa Tuhan. Kekayaan kita yang melupakan Tuhan, kesenangan dunia yang melupakan Tuhan, dan pujian dari manusia. Seperti John Lennon katakan, aku lebih populer, aku lebih tenar daripada Tuhan Yesus. Saat itu apa? Orang yang terlalu senang, orang yang terlalu banyak dipuja-puji oleh dunia ini. Nanti akan datang akhir zaman ini. Di ayat ke-6, siapa itu? Nabi palsu. Suara-suara firman Tuhan yang palsu. Bukan lagi lewat Alkitab, tapi dimodifikasi sehingga mengenakan telinga, menyenangkan hati, membuat berbunga-bunga. Coba kalau suruh puasa lewat jam makan malam, nanti ketemu makan siang. Di tengah-tengahnya itu ibu bapak berdoa, baca firman. Ada yang melakukan? Aduh, jujurlah padaku. Ada. Makan malam jam 6 tutup. Lewat makan pagi hilangkan, makan siang baru kita buka puasa. Di antaranya itu kita berdoa, kita baca firman di tengah kesibukan kita, di tengah keletihan kita, di tengah keribetan kita jadi ibu-ibu. Ada, Tuhan, aku berpuasa setiap Jumat. Saya pengen banget deh. Kalau hari Jumat itu siang kita duduk, yuk sama-sama berdoa di sini. Tapi saya takut juga, cuma saya sendiri di sini sama keluarga pastori. Yang lainnya melangkah gitu. Karena saya pengen banget bergumul, berdoa sama-sama jemaat. Karena zaman kita ke depan, kalau iman kita nggak kuat, kita apa? Oleng. Kita oleng. Dikasih ini, pergi ke sana. Dikasih B, pergi ke B. Dikasih C, pergi ke C. Dikasih D, pergi ke D. Banyaknya sih D. Duit sama U. Dikasih U, pergi ke U. Uang. Kesaksian yang kemarin saya waktu di San Diego Hills, ada si ibu-ibu nangis.
keluarganya pendeta itu ya. Terus kenapa kamu nangis? Oh pengen meninggal. Ya udah nggak apa-apa sih, kan udah enak dia mah. Udah enak, udah nggak usah sakit lagi, nggak usah keluar rumah sakit, masuk rumah sakit bayarnya mahal. Dikebumikan juga di tempat yang mewah, yang mewah. Ada yang mau disediakan 175 juta per lubang mau. Saya mending beli rumah untuk saya hidup dan harus mati. Enak dikubur di haur gelis. Kalau jam 4 sore kita midang, kenal semua sama yang lain, ya enggak? Ada siapa gitu yang kita kenal? Ada opa lembut, ada opa lembut. Pas ini kita midang, kenal soalnya. Ada tante Tulus, oma Tulus, ada mami Cide, sini kumpul. Kita kenal. Coba di Sandiago Hills orang kaya semua, orang matinya gini. Siapa lu? Siapa? Siapa lu? Gak enak kan? Gak pada kenal. Mendingan di haur gelis gue. Saya bilang begitu. Ini ibu ini nangis, kenapa kamu nangis? Oh, ternyata dia sudah pindah gereja lagi. Pendetanya yang baru ini meninggal. Kasihan lagi sayang-sayangnya ditinggal mati. Lucu orang hidup ini. Di mana ada U, di situ dia beribadah. Di mana ada D, di situ tempat itu beribadah. Tapi kalau kita ada T ya, TK, Tuhan Yesus Kristus, di situ kita beribadah. Amin. Ayo jadi jemaat, aja muter-muter baik. Orang-orang yang apa-apa, pegel sikilek. Dalam suka duka kita ikut Tuhan sama-sama. Di sini cuma ada TK, Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau D dan U kecil bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita sembah Dia. Letakkanlah hidupmu di dalam kuasa Tuhan. Letakkanlah hatimu di dalam kekuatan Tuhan. Hanya orang-orang yang demikian yang terlindungi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Haleluya.
Angkat tanganmu, berdoa. Engkau yang kuat berdiri, engkau yang tidak kuat berdiri, duduk. Berdoa, angkat tanganmu, serahkan dalam kekuasaan Tuhan. Apa yang menjadi segala pergumulan hidupmu, apa yang menjadi keinginan, kerinduan hatimu, karena malam hari ini Dia Allah yang mendengar, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan, panggil Tuhan Yesus Kristus. Panggil Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Doakan anak-anak, doakan pasangan hidup, doakan keluarga. Berdoa. Orang yang kuat adalah orang yang suka berdoa. Orang yang selalu menjadi kekasih Tuhan adalah orang yang berdoa. Ketika kau dan saya berdoa, mujizat itu nyata. Percaya, percaya, percaya penuh. Kasihilah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segala hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Tuhan yang serta berpaling dalam, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita letakkan hidup kita di tangan Tuhan yang kuat. Rasakan perlindungan Tuhan, jamahan pertolongan Tuhan. Terima kasih Kristus Ibu Morena Purba akan berdoa. Glory. Segala sembah, segala ucapan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu Tuhan. Ajarlah kami Yesus supaya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami bukan hanya pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami dapat Tuhan mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Mungkin kami susah untuk melakukan itu Tuhan. Kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan itu Tuhan. Karena firman-Mu menyatakan Tuhan, kami harus dapat melakukan itu Tuhan. Karena di saat kami dapat mengasihi sesama kami Tuhan, itu sama kami sudah mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang itu baik dan terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk taburan berkat-Mu pada saat ini, firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami percaya kami yang ada di sini Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, kami tidak datang hanya dengan keterpaksaan Tuhan, tapi ada kerinduan di dalam hati kami ini Tuhan. Ada hati yang merindu akan mendekat dan kami menerima Tuhan. Bukan hanya sebagai prioritas sendiri yang kami lakukan Tuhan. Setiap hari Rabu kami datang ke sini Tuhan. Tadi ada kerinduan yang tersendiri di hati kami Tuhan, bahwa kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami membawa berkat itu, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan yang dari
daripada Engkau Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, yang lemah akan Engkau kuatkan, yang di dalam kesakitan mungkin Tuhan kami tidak tahu satu persatu, tapi Engkau Allah yang maha tahu. Kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman mengatakan, di mana kami meminta, maka Engkau akan memberikan segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami meyakini itu Tuhan, dan kami membawa kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih untuk taburan berkat-Mu, firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar Tuhan. Dan kami percaya kami yang pulang dari tempat ini akan membawa berkat itu Tuhan. Inilah kami Yesus, inilah kami Bapa dan Roh Kudus. Berkatilah kami semua dan tutup bungkus hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin. Pada selesai